Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah SD ITI Ulul Albab 2 beserta staf guru dan karyawan, yang kami hormati Ustazah Hani Fauziah yang hari ini akan mengisi materi bersama kita semua. Tak lupa, masya Allah, ibu-ibu yang hadir di sini solihah, cantik-cantik semua, masya Allah. Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Rasa syukur tak henti-hentinya marilah senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan segala nikmat yang Allah berikan sehingga pada kesempatan di pagi hari ini kita kembali bertemu dalam sebuah kajian rutin di hari Sabtu pekan keempat dengan tema menggapai cinta bersama Al-Quran, yang insya Allah hari ini kita akan membahas tentang surat An-Nasyi'at bersama beliau yang luar biasa, Ibu Hani Fauziah. Bunda-bunda semuanya, salawat dan salam marilah senantiasa kita haturkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bunda-bunda semuanya, perkenankan kami membacakan susunan acara pada kesempatan di pagi hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah tilawah Al-Quran, yang ketiga acara inti bersama Ustazah Hani Fauziah, yang keempat tanya jawab, yang terakhir adalah doa penutup. Baik, bunda-bunda semuanya, untuk meningkat waktu, mari kita buka acara ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, semoga majelis ini diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin ya rabbal alamin. Baik, untuk acara selanjutnya yaitu tilawah Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Ustazah Nini. Kepada beliau waktu dan tempat kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair kepada Ustazah Nini yang sudah melantunkan ayat suci Al-Quran. Semoga menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ulul albab, ulul albab. Alhamdulillah. Gimana kabarnya bunda-bunda semuanya? Sehat? Alhamdulillah. Baik, kajian
rasanya tidak sabar lagi ya, kita ingin banyak belajar dari beliau Ibu Hani ya, tentang bagaimana mengupas yang nanti surat An-Nazi'at. Bunda-bunda semuanya, sebelum kita ke materi, izinkan saya untuk membacakan pantun ya, untuk menyemangati bunda-bunda semuanya ya. Pantun ini kami persembahkan untuk bunda-bunda semuanya. Bunga melati harum dan segar baunya, indah dalam rangkaian hiasan pengantin berdua. Selamat mengikuti kajian Muslimah SDIT Ulul Albab 2. Semoga semakin solihah menebar kebaikan untuk semua. Alhamdulillah, Masya Allah. Baik ibu-ibu semuanya, ke materi inti menggapai cinta bersama Al-Quran, mengupas insya Allah surat An-Nazi'at. Kepada beliau Ibu Hani Fauzia, waktu dan tempat kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana ini suaranya ibu-ibu? Semangat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Alhamdulillah, ibu guru ya, ibu kepala sekolah, juga ibu-ibu hadirat yang dirahmati Allah. Bagaimana kabarnya ibu-ibu semuanya pada pagi hari ini? Alhamdulillah ya. Alhamdulillah, saya doakan ibu-ibu yang hadir di majelis ini Allah berikan limpahan rahmat ya. Allah berikan kesehatan ya, baik kesehatan fisik, kesehatan akal pikiran, kesehatan pikiran ya, kesehatan dalam rumah tangganya, anak-anaknya, dan juga semoga Allah berikan kesehatan juga dalam perekonomiannya. Ya. Alhamdulillah, di pagi hari yang cerah ini kita bisa bertemu lagi ibu-ibu semua ya. Setelah pada pertemuan yang sebelumnya kita membahas surat An-Naba ya, surat yang pertama di dalam juz 30. Hari ini ibu-ibu semuanya kita akan membahas surat An-Nazi'at ya, surat An-Nazi'at. Sudah hafal belum Bu suratnya? Bu, insya Allah sambil ya, karena anak-anak ibu udah pada hafal ya, kayaknya surat An-Nazi'at ya. Surat An-Nazi'at. Surat An-Nazi'at ini ya, sebagaimana surat-surat yang lain yang ada di juz 30 itu merupakan surah ya Makkiyah. Surah Makkiyah artinya surat ini turunnya termasuk awal-awal. Turunnya di awal-awal dakwah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, sebelum Rasulullah berhijrah. Sehingga sebagaimana surat-surat Makkiyah yang lain ya, surat An-Nazi'at ini isinya berkaitan dengan keimanan ya, berkaitan dengan keimanan ya. Sebagaimana kita tahu, dalam metode membangun Islam di dalam jiwa seseorang, fondasi yang pertama diletakkan itu keimanannya dulu ya. Sebagaimana kita kepada anak-anak yang kita tanamkan pertama kali itu mengenal Allah
meridhoi. Kenapa kita tetap lakukan itu? Karena mungkin pas lagi lemah ya, pas lagi lupa, oh iya ya, saya ngomong seperti ini kepada suami dengan nada yang tinggi, dengan kata-kata yang penuh marah ya. Lupa. Kenapa lupa bahwa itu kalimat per kalimatnya ya akan ditanyakan nanti sama Allah pada hari kiamat. Jadi penting sekali ibu semuanya pada diri kita juga pada anak-anak kita nih ya, kita menanamkan terus apa yang dimaksud dengan keimanan kepada hari akhir ya. Barang siapa yang beriman bahwa dia akan dibangkitkan, dia beriman bahwa dia akan disidang sama Allah, maka dia tidak akan bertindak dan berucap seenaknya. Kalau mau ngomong, enggak, nanti kalau aku ngomong kayak gini, nanti ditanya Allah di akhirat, aku jawab apa ya. Ketika mau ngomongin teman ya, mau ngomongin tangga, ada orang ajak ngobrol nih, tahu nggak sih ibu itu? Ibu tuh dia kayak gitu ya. Ternyata aku nggak nyangka. Nah kita sebagai yang ada ngomong mikir nih, kalau aku respon nanti aku jawab apa di hadapan Allah, bisa nggak aku jawab gitu ya? Kenapa? Pas ingat. Jadi penting sekali kita untuk selalu hadir di majlis-majlis ilmu, majlis-majlis zikir supaya apa? Supaya ingat lagi. Manusia kan sifatnya gitu. Manusia itu kalau udah lama jauh dari majlis ilmu, jauh dari majlis zikir, lupa lagi kan gitu ya. Pas lagi di sini ingat nih akhiratnya nggak bu ya, di masjid belajar agama kita ingat akhirat. Pas nyampe rumah lupa lagi, balik lagi ingat lagi, udah begitu ya. Tapi kalau kita tinggalkan sama sekali majlis ilmu, nggak sempat sibuk ya, akhirnya lupanya kelamaan ya, dan ini berbahaya ya. Orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhirat, yang tidak merasa bahwa dia akan dihisab sama Allah ya, maka dia akan berbuat seenaknya di muka bumi ya. Makanya seorang muslim harus berbeda dengan orang yang tidak muslim. Kenapa? Karena orang muslim mengetahui adanya hari pembalasan. Orang muslim mengetahui bahwa semua ucapan, semua perkataan, bahkan lirikan mata aja itu ya, kalau kita liriknya kan bisa beda-beda tuh lirikan mata yang dia. Ada lirikan mata, lirik doang orang tahu kalau kita marah ya, lirik doang orang tahu kalau kita senyum ya kan. Bahkan semua gerakan yang kecil itu ada misalnya dari perbuatan. Makanya kita sebagai muslim hati-hati banget ya, seperti itu. Baik, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan isi-isi proposal An-Nazi'at sebelum ke ayatnya ya ibu. Jadi itu gambaran umumnya. Surat An-Nazi'at ya ayat 1 sampai 14 isinya adalah sumpah dari Allah ya. Sumpah ini dipergunakan oleh Allah untuk apa? Untuk menguatkan, meyakinkan tentang adanya hari kebangkitan ya. Jadi kalau yang dihadapi oleh Rasulullah SAW itu kan orang Quraisy ya, suku Quraisy yang mereka belum tahu akhirat ya. Kalau kita kan pas baca ini sebetulnya kalau usah disumpahin udah yakin gitu ya. Tapi karena yang dihadapi oleh dakwah Rasulullah itu nggak cuma orang muslim ya. Ketika itu Rasul berhadapan sama orang musyrik ya. Orang musyrik itu adalah orang yang tidak beriman kepada Allah ya, tidak mengenal tentang hari akhir. Bahkan orang-orang musyrik kafir Quraisy ini mereka meyakini katanya kalau kita udah mati ya, kata mereka di kepercayaan mereka ketika itu ya, kalau kita udah mati kita itu akan jadi tanah, gak mungkin dibangkitin lagi. Itu adalah cara berpikir orang-orang yang ketika Rasulullah itu kayak gitu masyarakatnya. Jadi makanya di sini Allah sampai bersumpah dengan 14 ayat dalam rangka apa? Meyakinkan betul-betul kepada orang-orang yang di masa itu kiamat itu ada, hari berbangkit itu ada ya, sampai sebetulnya ya. Kemudian ayat 15 sampai ke 16 ini adalah Allah berkisah ya, menceritakan kisah nyata dari kisahnya Musa dengan Fir'aun dalam hal ini untuk menghibur hati Nabi. Jadi Rasulullah SAW juga
فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أإذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. Ya, An-Nazi'at ayat 1 sampai 14. Ini Allah bersumpah. Ayat-ayat yang pertama Allah menceritakan dulu tentang malaikat-malaikatnya. Masya Allah. Jadi hari ini kita akan bercerita tentang mengenal malaikat-malaikat Allah. Ya, bukan yang kita kenal nama-namanya, tapi apa saja sih Allah bersumpah dengan malaikat di dalam surat An-Nazi'at. Wan-Nazi'ati gharqa. Ya, An-Nazi'at yang artinya apa sih An-Nazi'at? Kalau An-Naba berita besar, kalau An-Nazi'at apa? Malaikat pencabut nyawa. Jadi sebenarnya dari judulnya aja itu sudah membuat kita merinding, ya. Demi malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan gharqa. Gharqa itu keras, ya. Jadi yang pertama kali Allah membuka surat An-Nazi'at dengan sesuatu yang amat dahsyat, yaitu Allah menceritakan tentang kisah apa? Malaikat pencabut nyawa. Dan kita semua pasti tidak bisa dan tidak mungkin lari dari bertemu dengan yang namanya malaikat pencabut nyawa. Bahkan Rasulullah SAW, seorang nabi pun merasakan yang namanya sakaratul maut, bagaimana sakitnya dicabut nyawa, sampai baginda Rasulullah berkata, ya Allah, ternyata dicabut nyawa ini rasanya sakit. Ya Allah, seandainya bisa pindahkan rasa sakit umatku kepadaku ketika mereka dicabut nyawa, kata baginda Rasul. Padahal Rasulullah dicabut nyawa sebagai seorang mukmin, ya, seorang nabi. Apalagi ini dicabut nyawanya orang yang tidak beriman. Itu malaikat yang dihadapinya beda, ya. Malaikat pencabut nyawanya perlakuannya beda. Kalau ketika mau bertemu Rasulullah, ketika Rasulullah mau meninggal, malaikat pencabut nyawa itu tidak langsung masuk ke kamar baginda Rasul bersalam, assalamualaikum ya Rasulullah. Kemudian datanglah Jibril, kata Jibril, ya Rasulullah, ini malaikat maut sudah ada di depan kamar Rasul. Baru pertama kali ini dia mengucapkan salam. Biasanya enggak. Di satu-satunya yang mengucapkan salam sama malaikat maut adalah baginda Rasulullah SAW. Ya, minta izin dulu katanya, ya Rasulullah, saya izin untuk mencabut nyawa Anda. Nah, jadi ada izin dulu. Kalau kita nggak pakai izin-izin, ya, karena kita bukan nabi. Nah, tapi ternyata, ya, perlakuan malaikat maut ini beda tergantung orang yang meninggalnya, ya, tergantung orang yang meninggalnya. Kita lihat di sini, Masya Allah, ya, alhamdulillah kalau kita baca ayat yang hadis ini, sesungguhnya hamba yang kafir, ini dari hadis yang sahih, ya, jika telah terputus dari dunia dan menuju akhirat, maka turunkan kepadanya dari langit malaikat-malaikat yang kasar serta keras, wajahnya hitam, sambil membawa pakaian yang kasar yang terbuat dari api neraka. Jadi orang itu sebelum nanti dihisab di hari kiamat, ya, sebelum dihisab di akhirat, orang itu sebetulnya udah tahu kita mau kemana. Dari apa? Tahunya itu dari saat bertemu malaikat maut seperti apa dijemputnya. Nah, kalau orang yang kafir atau orang yang banyak maksiat, maka dijemput dengan malaikatnya juga yang serem, kasar, wajahnya hitam, dan sudah dibawakan pakaian dari api neraka. Sudah dibawa dari tangan itu tidak ada, ya. Lalu malaikat tersebut duduk di dekatnya sejauh mata memandang. Datanglah malaikat maut, duduk di sisi kepalanya, lalu berkatakan, kalau cabut nyawa ditarik dari sini, ya. Kalau dalam riwayat itu nanti naiknya dari kaki, makanya yang
ya, yang ada kain-kainnya, ya. Jadi kalau dibayangkan ada besi, kemudian ada kain-kainnya, biasanya dipakai untuk daging kalau di Arab, jadi dia kayak sisir yang bulat yang ada gigi panjang-panjangnya. Nah, seolah-olah besi itu ditarik dari kain wol yang basah. Apa gimana? Kalau kata Sunda bilangnya sesek, ya, nariknya, ya. Makanya sangat-sangat berat secara mautnya orang-orang yang tidak diberi Allah ini dan ya. Semoga Allah melindungi kita dari kematian yang buruk seperti ini. Ya. Makna gharqa wan nazi'ati gharqa. Gharqa itu artinya ya, kalau orang itu ibu pernah lihat orang panah ya, panah pakai busur kan, supaya panah itu bisa terbang. Jadi gimana itu? Begini kan? Tariknya harus kencang kan, harus baru meluncur. Nah, gharqa itu adalah posisi orang menarik panah sampai kencang gini. Artinya apa? Artinya ya, malaikat maut itu kalau mencabut nyawa orang kafir, dia berusaha sekeras-kerasnya, sekuat-kuatnya, gitu. Karena susah gitu nariknya. Tadi itu kayak besi menarik, benar kan yang betul. Maka ya malaikatnya menarik, udah malaikatnya serem, wajahnya serem, ya, ngomongnya juga serem, ya, menariknya juga dengan sekuat tenaga. Makanya tidak heran ya, ada orang-orang yang sakaratul sampai lama. Biasanya kalau di orang muslim nih, biasanya orang muslim yang menggunakan ini ya, bekerjasama dengan jin tuh Bu. Dia punya apa namanya susuk ya, susuk bukan susuk apa ya, susuk yang pakai sihir gitu, atau dia mungkin punya jimat-jimat yang masih menempel di tangan dan sebagainya. Itu sangat pengaruh kepada anak hayat ibu-ibu ya. Jadi kalau ada keluarganya atau simbahnya yang masih masih berhubungan dengan kesyirikan yang bekerjasama sama jin sama dukun, sebelum meninggal itu harus dibersihkan dulu. Kalau enggak, ada yang sampai berhari-hari secara turun tuh ya. Ada pernah waktu itu kejadian ya di pondok, itu sudah lama nggak bisa, udah sekolah tapi kalau bisa meninggal akhirnya diruqyah ya, untuk membersihkan efek-efek itunya. Begitu diruqyah meninggal saat itu. Tapi senang keluarganya dia meninggal, maksudnya itu bukan senang gembira, benar-benar kesian gitu. Ini udah lama sekarang ya, Masya Allah. Jadi hati-hati banget namanya kita dengan kesyirikan ini ya dia yang pakai benda-benda yang berasal dari itu hati-hati ya, karena bisa mempengaruhi sulitnya dicabutnya. Nah, sementara yang kedua kebalikannya nih, wan-nasyitati nashta, yaitu malaikat pencabut nyawa yang mencabut nyawa dengan Allah. Insyaallah semoga kita bertemu dengan yang ini, amin ya rabbal alamin. Tergantung amal kita, tergantung keseharian kita, kebiasaan kita ya. Tuh. Jenis malaikat yang kedua ini adalah jenis malaikat pencabut nyawa, khusus mencabut nyawa orang mukmin. Jadi kalau pencabut nyawa itu ada macam-macam ya. Kita mau ketemu yang mana tergantung kita ini gimana ya. Mencabut dengan penuh kelembutan ya, mencabut dengan penuh kelembutan. Datanglah malaikat maut alaihissalam, dia duduk di samping kepalanya sambil mengucapkan, wahai jiwa yang baik ya, ayyatuhan nafsul mutmainnah, ayyatuhan nafsul thayyibah ya, keluarlah menuju ampunan Allah dan ridhonya. Keluarlah ruh itu dari jasad sebagaimana tetesan air keluar dari mulut teko. Gampang gak tuh air keluar dari teko? Insyaallah ya. Sakit jabutnya, tapi kalau yang mudah itu sakitnya minimal ya, gak kayak ya. Dan dengan bahagia ya, bahagia. Makanya apa namanya, orang-orang yang itu meninggalnya sangat enak, indah, walaupun memang ini perkara goib ya. Kadang tidak bisa dilihat secara zahir ya. Bukan berarti ada orang bukan orang jibda, orang kafir nih, udah gitu dia itu mungkin kata orang muslim tapi dia suka riba misalkan ya, renten
bagaimana nasib kita. Ya. Seseorang itu akan meninggal sesuai dengan kebiasaannya. Ya. Man asyala syai'in mata alaihi. Barang siapa yang hidup dengan seperti itu, dia akan meninggal seperti itu. Ya. Ibu pernah lihat, ya, mungkin akhir-akhir ini kita banyak menyimak video-video dari Palestina, ya, bagaimana orang Palestina meninggalkan sambil baca Al-Quran, Masya Allah, ya, sambil ngaji, Masya Allah. Karena kebiasaan hidupnya ngaji, ya. Ada juga, ya, banyak kisah-kisah itu kita mungkin sudah pernah dengar banyak. Saya sebutkan satu yang dari kota saya, ya, waktu saya masih muda, yang saya masih SMP itu di daerah saya itu banyak angkot dulu, jadi saya di Bogor, ya, kota 1000 angkot, jadi banyak angkot, ya. Itu ada konektor, ya, kalau angkot itu ada konektornya yang suka nyebut nama tempat. Kalau ini saya belum dengar nih, kalau di Bogor gitu. Jadi dia nih kerjaan sehari-harinya dia konektor angkot, dia suka ngomong nyebutin nama terminalnya, ya, suka sekali mereka suka sekali mendengar. Suatu hari orang ini meninggal, dibacakan lagi talqin di sini, ucapan la ilaha illallah. Enggak bisa. La ilaha illallah. Suka sekali mendengar, suka sekali mendengar. Ya Allah, ya. Itu ya. Ada juga yang di sini la ilaha illallah orang nyanyi, makanya tuh, ya. Makanya ibu-ibu kita ke anak-anak kita ya kalau usah ngajarin nyanyi deh, ya. Bukan aja, ya. Nyanyi itu karena nyanyi gitu itu nempel di sini. Dan nyanyi itu susah lepas. Makanya nanti pengaruh banget ketika ayah kalau keseringan didengerin nyanyi, khawatirnya tuh pas meninggal mau dibacakan la ilaha illallah, ucapkan tuh yang keluar, ya. Itu sudah kebiasaan. Kemudian ayat yang ketiga, wasabihati sabha, demi malaikat yang turun dari langit dengan cepat, ya. Jadi sebagaimana kita tahu, malaikat itu adalah ahlus sama. Malaikat itu adalah penduduk langit, ibu, ya. Jadi langit ini sangat penuh dengan malaikat. Kita nggak bisa lihat. Maka baginda Rasulullah SAW bersabda, wahai umatku, sesungguhnya aku melihat apa yang tidak kalian lihat. Ketika aku Isra Mi'raj ke langit, aku naik ke langit, aku melihat bahwa langit itu dipenuhi oleh malaikat. Berjalan dari langit kita, aku bisa lihat mana nggak ada yang banyak banget, ya, langit itu dipenuhi malaikat. Bahkan katanya dalam ukuran 4 jari berarti segini, itu tidak ada tempat kecuali di situ ada malaikatnya. Saking penuhnya. Jadi langit kita ini, ya, dipenuhi oleh para malaikat, kita juga bisa lihat, ya. Dan malaikat itu ada yang ditugaskan di bumi. Nah, turunnya dari langit ke bumi itu cepat, nggak bisa dihitung pakai berapa detik, mungkin kurang dari itu, ya. Malaikat Allah itu makhluk yang sangat dahsyat, begitu. Jadi kita ini di sekeliling kita ini, dan kita setiap orang punya 2, ya, ibu-ibu masing-masing punya 2 malaikat Allah yang menemani ibu dari sejak kita dilahirkan sampai kita meninggal, ya. Itu disebutnya. Dan di dalam majlis yang seperti ini, majlis yang dibacakan ayat-ayat Allah, itu tempat ini dinaungi oleh sayap-sayap malaikat. Itu ada hadisnya, jadi ini penuh, cuma kita nggak bisa lihat, ya, karena goib, ya. Malaikat bergerak dengan cepat. Ada yang ditugaskan di langit, ya, ada yang ditugaskan di bumi, bisa bergerak dengan cepat. Bahkan kecepatannya melebihi kecepatan jin. Nah, pertanyaannya seberapa cepat jin? Seberapa cepat jin? Nah, ada di dalam kisahnya Nabi Sulaiman. Ibu pasti nggak hafal bagaimana dulu Nabi Sulaiman itu, ya, ketika Ratu Balqis mau datang kan, wah, kita kasih surprise nih, ya, biar Ratu Balqis itu beriman gitu kan. Dikasih surprise apa? Kita pindah ini sehingga sananya Ratu Balqis, ya, yang ketika itu ada di mana tempatnya? Nah, itu jaraknya jauh, ya, dari bumi Syam. Syam itu adalah Palestina, ya, sekarang itu ke Irak, jauh banget, ya, jauh berapa ribu kilometer, mungkin berapa ribu, ya, berapa ribu kilometer, ya. Kira-kira pindah hingga sana, ya, itu kalau pakai
ifrit. Berarti cepat kan? Bin ifrit pindah singgah sana yang jaraknya ribuan kilometer dengan dari duduk ke berdiri, berdiri bentar. Tapi katanya ada lagi orang, ya ada manusia ketika itu orang ini bilang, orang ini adalah orang ya soleh yang dia dekat dengan Allah. Kemudian orang ini mengatakan, ya Nabi Sulaiman, wahai Nabi Sulaiman, aku bisa lebih cepat dari ifrit. Seberapa cepat? Sekejap mata. Nah ini terlalu. Aku akan mendatangkan sebelum kau mengejutkan mata. Jadi begitu mata merem, mata kamu kok akan pindah. Cepat banget. Ya ternyata ini adalah seorang soleh yang dia berdoa kepada Allah, ya. Yang ketika berdoa kepada Allah itu sekejap itu pula Allah menyuruh malaikat memindahkan singgasana Ratu Balqis ke tempatnya Nabi Sulaiman. Keren ya. Jadi kita ini emang doif lemah, ya lemah. Dan Allah itu menguasai malaikat-malaikat yang kuat, yang kuat, yang Allah. Ya, cepat banget jin, tapi lebih cepat lagi malaikat. Ya, belum bisa dibayangkan. Jadi kita tuh dikelilingi orang-orang baik. Ya, jangan takut sama yang baik-baik. Ya. Cuma bedanya, gaibnya malaikat itu sangat gaib, nggak bisa dirasakan sama sekali. Tapi kalau gaibnya jin, kadang masih terasa. Kadang mau lewat tiba-tiba merinding. Nah itu karena dia masih ada rasa-rasanya gitu. Kalau malaikat enggak, kadang kita setiap kali ya ada malaikat, tapi nggak pernah merinding ya. Itu dahsyat ya. Jadi kita nggak usah takut lagi sama namanya hantu, takut sendirian. Malaikat yang begitu dahsyat ada malaikat ini, ada Allah. Yang keempat fasabih kok malaikat yang mendahului dengan kencang. Jadi menggambarkan kecepatan malaikat. Ya. Nah, ada dalam surat Fatir, ya. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, yang menjadikan malaikat sebagai utusan Allah. Para malaikat tersebut ada yang memiliki sayap. Jadi ibu, ini penjelasan langsung dari Al-Quran bahwa semua malaikat Allah itu punya sayap ya Bu. Jadi seperti apa nggak ada yang tahu ya. Sayapnya itu ada yang dua ya, masna wa sulasa wa ruba'. Ini bukan tentang poligami Bu, masna wa sulasa wa ruba' tentang sayap malaikat. Ada malaikat yang sayapnya dua, ada yang malaikat sayapnya tiga, ada yang malaikat sayapnya empat. Bahkan malaikat Jibril itu dikatakan dalam berbagai riwayat sayapnya berjumlah 600. Masya Allah besarnya. Makanya kan di dalam kisahnya Nabi Muhammad begitu pertama ketemu sama Jibril gimana? Merinding, berteran ya kan? Banyak nggak besar banget, dipeluk lagi. Wah serem ya. Jadi besar banget ya. Jadi pernah satu hari dalam kisahnya. Jadi selama Rasulullah hidup itu bertemu sama malaikat Jibril sering ya. Biasanya dalam bentuk apa? Dalam bentuk wujud manusia. Jadi malaikat Jibril supaya tidak menyusahkan Rasulullah berubah wujud menjadi manusia. Kadang menjadi Dihya al-Kalbi ya, seorang sahabat yang tampan. Kadang datang sebagai orang Badui, kadang datang sebagai siapa gitu. Tapi dua kali pernah Rasulullah melihat bagaimana malaikat Jibril, dan Rasulullah mengatakan malaikat Jibril itu sayapnya ada 600 dan satu helai sayapnya ya itu dapat menutupi bumi. Jadi gede banget, bisa banget nggak bayang ya. Baru satu sayap, apalagi 600. Dan malaikat itu tetap hidup ya Bu, sampai sekarang. Ini malaikat Jibril itu masih ada. Kalau ada katanya malaikat Jibril sekarang ngapain? Kalau kita nggak turun itu nggak urusan Allah ya. Malaikat itu umurnya panjang ya. Malaikat itu kapan sih meninggalnya? Jadi itu nanti dimatikan ketika dia sangkakala yang pertama. Kecuali malaikat yang menghidupkan ya. Yang lainnya Allah matikan. Tapi terus hidup ya. Dan malaikat itu mempunyai keistimewaan yang mereka tidak mengenal lelah ya. Tidak mengenal lelah siang pagi sore berzikir bertasbih beribadah kepada Allah. Makanya Allah bilang ya, saya tidak butuh pada ibadahnya manusia, tapi yang membutuhkan itu manusia. Kenapa? Karena malaikat aja setiap hari kan beribadah kepada Allah ya. Di manusia
dipanggang dulu sapi. Begitu sapinya dihidangkan, kenapa Anda berdua tidak makan? Ya, kamu tuh dikasih sapi diam aja, ya. Kemudian baru dijelaskan, kami ini malaikat itu tidak makan, tapi segar, ya. Tidak makan, tidak minum, tapi dalam keadaan yang selalu beriman, ya. Kalau mudabbirati amra, dan ternyata ibu-ibu selain malaikat yang kita kenal ada berapa jenis Bu? Yang kita kenal malaikat ada berapa? 10 malaikat, 10 jenis malaikat yang kita kenal, ya. Ada namanya masing-masing. Ada 10 jenis malaikat yang kita kenal, tapi ternyata selain 10 jenis itu masih banyak lagi malaikat yang tugasnya selain 10 itu. Maka dikatakan kalau mudabbirati amra, yaitu malaikat yang mengatur urusan-urusan. Nah, malaikat mudabbirat, yaitu malaikat yang tugasnya mengatur urusan. Ada malaikat yang tugasnya menjaga awan. Kata siapa? Ada dalam Quran, ya. Tugasnya menjaga awan. Ada dalam hadis. Awan itu enggak gerak sendiri ya Bu. Kalau di dalam pelajaran biologi, IPA, awan bergerak karena dibawa angin kan gitu ya. Bener sih ya. Tapi dalam ilmu akidah Islam, awan itu dibawa atas perintah Allah. Kemana Allah membawanya? Ya, atas keinginan irodah dari Allah. Makanya ada dalam hadis kisah seseorang yang orang ini gemar berinfak. Orang ini dia beriman kepada Allah siang dan malam, dia berbisnis dan dia bersedekah. Kemudian di sekitarnya itu orang-orangnya bermaksiat, ya, sehingga tidak hujan-hujan Bu. Kemudian kata Allah, ya wahai malaikat, kirimlah awan hujan itu ke atas tanahnya si fulan karena dia gemar bersedekah. Dihujanilah hanya bagian bumi sebelah. Ini nggak kebetulan gitu. Kenapa di Pulau juga hujan-hujan? Itu nggak hujan-hujan, ya kan? Ya, makanya itu pertanyaan ya. Makanya ada sholat minta hujan kan? Karena Allah yang membawa dan malaikat yang ditugaskan nganter-nganterin awan itu ke sana. Di sini panas, di sini teduh, di sini hujan, itu ada malaikatnya. Ya. Ada juga malaikat yang tugasnya menjaga langit supaya tidak jatuh. Dan itu ketika pada hari kiamat malaikat yang menjaga langit itu suruh istirahat, maka langit pun jatuh. Ya, ada di dalam surat Al-Mulk kan ya. Besar banget dong berarti yang bisa ada langit ya. Kemudian ada juga malaikat yang menjaga gunung. Pernah ibu dengar ceritanya ketika Rasulullah ke Taif, dilemparin tuh ke penduduk Taif kan? Ya, dilemparin sampai berdarah-darah. Kemudian sedih hati Rasulullah. Kemudian datanglah malaikat gunung kan? Ya, malaikat yang tugasnya ngurusin gunung. Ya, emang gunung mau diurus gunung diurus lah ya. Gitu. Jadi gunung ada yang jagain itu ada malaikatnya. Kata malaikat penjaga gunung, ya Rasulullah, saya diutus oleh Allah untuk datang kepadamu menyampaikan ini. Apa? Kata malaikat, saya adalah malaikat penjaga gunung. Kalau engkau berkenan untuk mengazab penduduk Taif yang melempari bom tadi itu, maka aku akan pindahkan gunung itu untuk jatuh ke atas mereka agar mereka bebas. Tapi kata Rasulullah, jangan. Saya akan berdoa yang lain, ya. Dan Rasulullah mengatakan dalam doa, ya Allah, jadikanlah dari keturunan Taif ini orang-orang yang hanya bertakwa kepadamu. Maka sampai sekarang penduduk Taif itu 100% muslim, nggak pernah ada yang pindah agama, dan mereka adalah penduduk yang sangat beriman. Padahal wasiatnya kayak gitu ya. Jadi ada cerita di Jawa Tengah, Jawa Timur yang gunungnya jatuh, kata dia, gunungnya atasnya pindah ke bawah, ada malaikat yang bekerja, ya, bukan sekedar juga fenomena alam, bukan itu fenomena Allah. Ya. Ada malaikat yang menjaga laut, makanya di dalam tafsir dikatakan, dalam Al-Quran dikatakan wa hamalna fil bahri. Itu apa namanya? Perahu bisa ngambang di laut. Kan kata kita
datang ke rahim. Jadi ibu pernah didatangin ya, setiap hari didatangin ya malaikatnya. Kita tuh gak pernah sendiri. Ya. Nabi menyebutkan langit penuh sesak, tidak ada tempat sejengkal pun kecuali di langit itu malaikatnya bersujud. Ya. Makanya banyak banget tuh kalau dalam hadis-hadis bagaimana amal seorang hamba itu, di antaranya amal sholat ya. Ketika selesai sholat nih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, amal kita dibawa. Amal kita dibawa. Kalau amal kita, amal sholatnya ini baik, yang bawa amal kita ini malaikat lebih banyak. Bahkan sampai dikatakan seperti dengungan lebah. Dan dia melewati langit demi langit dan ditanya, ini amalan siapa? Betapa bagusnya amalan sholat siapa? Sampai balik pada ikut nganterin amal ini karena sholatnya begitu khusyuk. Sampai tidak ada orang dipersembahkan, ya Allah, ini adalah amalan hambamu yang selalu sedemikian khusyuknya. Tapi Allah lebih mengetahui isi hati daripada malaikat. Kata Allah, tidak. Dia sholatnya dengan amanah. Tolaklah kembali sholat itu dan menempatkannya kepada orang tersebut. Dua itu lagi amalan sedemikian bagus kelihatannya di mata malaikat. Masya Allah ya. Di malaikat itu banyak ya, banyak sekali. Ya. Bahkan di sini dalam hadis ini gak ada terjemahnya ya. Ada malaikat-malaikat di bumi yang tugasnya mencatat daun-daun yang jatuh dari pohon, ya Allah. Jadi berapa daun yang jatuh per hari ini ya. Itu ada malaikat yang kerjanya begitu kok, Masya Allah ya. Bahkan dalam kemudian dikatakan ya kepada kita, barang siapa di antara kalian yang berada di tempat yang sepi, di padang pasir sendirian, kemudian kalian membutuhkan pertolongan, ya katakanlah a'inuni ya ibadallah, tolonglah aku wahai hamba Allah. Jadi kalau kita berada di satu ini namanya istighosah. Istighosah itu adalah minta tolong. Minta tolong itu tujuannya kepada Allah, tapi boleh kepada antara makhluknya. Di antaranya ini kita tersesat, ini ada dalam hadis ya Bu. Kita berada di satu tempat yang asing, yang sepi, nggak ada orang, kita minta tolong. Tapi tolong nggak ada orang tuh. Minta tolong ke siapa? Di sini ya ibadallah wahai malaikat Allah, ya tolonglah aku, pasti ditolong. Ya, cuma ada dalam hadis yang bawahnya nih, ya. Barang siapa di antara kalian yang hewan peliharaannya lepas ke tempat yang luas, kabur, ya, maka katakanlah ya ibadallah wa Allah, tahanlah dia juga. Jadi ini ada malaikat itu ada di mana-mana, artinya kita bisa minta tolong sama malaikat Allah. Ya, hal ini pernah dilakukan ya. Imam Nawawi itu ketika itu pengen mencoba ini, ketika itu hewan peliharaannya lepas, hewannya lepas, lari, berhenti cepat. Kemudian mengatakan ya ibadallah, ihbis, ya tahan hewan ini, tiba-tiba hewannya berhenti dan berlari. Jadi ada malaikat-malaikat dan kita bisa minta tolong kepada, tentu saja kita tanya ke Allah, cuma di situ ada para malaikat itu bisa, ya seperti itu. Jadi kalau orang muslim itu dalam yang berurusan kita bisa minta tolong. Misalkan ibu di rumah nih, pusing apa? Kacamata hilang. Peniti, ingat peniti di mana jarum pentul? Ya Allah, tolonglah jarum pentul hamba di mana, beritakan hamba. Boleh begitu kan sama Allah? Boleh. Bahkan kata para sahabat Rasul, kami ini kata sahabat Rasul, pada zaman ini, ya zaman kami dulu ketika ada Rasulullah, sedang putus aja kami berdoa sama Allah. Ya Allah,
maaf numpang lewat, jangan kayak gitu. Ya kita berlindung sama Allah, maka numpang lewat ya. Kalau kuburan kita ucapkan salam, nah jangan takut dijawab Bu. Assalamualaikum ya ahlat diyar, ya kan? Assalamualaikum wahai penghuni kubur, minal muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa inna insyaallah bikum lahiqun. Sesungguhnya kami insyaallah akan menyusul. Kan gitu perintah doa itu dalam hadis ini. Jangan gini, amin lewat langsung ya. Terus mudah saya. Itu mah orang yang menggunakan agama. Orang tuh agama assalamualaikum ya ahlat diyar. Kalau ada yang jawab ya kalau ada yang jawab pura-pura dulu. Kita berlindung sama Allah ya, jangan takut ya. Yang keenam yaumatan dulu wajiban. Nah ini menceritakan peristiwa kiamat ya, pada hari tiupan yang pertama mengguncang alam. Jadi tiupan ketika hari kiamat itu dua kali. Yang pertama tiupan menghancurkan seluruh orang yang masih hidup ya, makhluk yang masih hidup, termasuk malaikat selain malaikat Israfil, semuanya dimatikan ya. Kemudian ya tatba'u wadifah, kemudian diikuti dengan tiupan yang kedua. Tiupan yang kedua inilah yang membangkitkan semua orang, semua makhluk yang sudah mati. Dan bagi Allah sangat mudah ya, bagi Allah sangat mudah. Jarak antara dua tiupan tadi itu adalah 40. Masalahnya kita nggak tahu 40 hari kan, 40 bulan atau 40 tahun. Karena Abu Hurairah pun tidak menjawab berapa 40, pokoknya kita beriman aja. Dalam hadis di bagaimana sih proses kehidupannya manusia ketika itu, lalu Allah menurunkan hujan dari langit, maka manusia pun tumbuh sebagaimana tumbuhnya sayur mayur dari tanah. Kayak kata video disiram tumbuh jadi orang. Dan tidak tersisa sesuatu pun dari tubuh manusia ketika meninggal ya, kecuali akan hancur. Jadi kita semua ketika dikubur lama-lama akan hancur menjadi tanah yang setelah sekian lama. Tapi ada satu tulang yang tidak hancur, yaitu tulang ekor ya. Tulang ekor ini bagian yang tulang ekor kita, ada yang kecilnya, itu bagian yang paling keras ya. Para orang-orang zaman now, orang-orang sekarang mencoba menghancurkan itu nggak bisa. Jadi jenazah yang udah dari zaman Nabi Adam yang udah sekarang mungkin bukan jadi tanah lagi, mungkin udah jadi apa ya? Itu tulangnya masih ada. Jadi tulang inilah kemudian ketika disirami hujan pada hari kebangkitan, tulang-tulang inilah yang kemudian ya. Bahkan orang-orang Jepang, orang Hindu, orang Korea, orang Bali yang dibakar ya, itu juga tumbuh lagi ya. Orang yang meninggal di laut itu juga pada tumbuh lagi. Bagi Allah aja menciptakan dari yang tidak ada tumbuh, apalagi dari yang sudah pernah buat ya. Tinggal dibuat ulang juga tuh mudah sekali ya. Qulubu yawma idzin wajibatun. Pada hari kebangkitan itu manusia sangat-sangat takut ya. Takut sekali, dan kita semua akan datang pada hari itu Bu. Kita semua akan hadir secara fisik dan secara pikiran, secara ruh pada hari itu dalam keadaan kita sangat takut. Tapi ketakutannya berbeda-beda tergantung amal. Orang beriman ketakutan, Nabi juga punya rasa takut. Tapi orang yang paling takut pada hari itu orang kafir, orang zalim, orang yang ahli maksiat. Takutnya sangat parah sampai kalau kita di dunia ini, coba kalau kita lagi takut banget, ada orang takut disuntik, takut divaksin, udah badannya gede, begitu vaksinnya datang, wajahnya langsung pucat jadi apa putih. Tapi pada hari kebangkitan takutnya bukan di level untuk putih lagi ya. Dalam surah Toha dikatakan wa nahsyurul mujrimina yawma idzin surqa. Pada hari itu kami kumpulkan orang berdosa dengan wajah yang biru. Jadi level takutnya udah bukan level pucat
tapi udah jadi biru saking takutnya, bahkan matanya aja ya, dalam keadaan riwayat dikatakan matanya aja berubah jadi biru saking takut banget ya. Bahkan dalam surat yang lain dikatakan afidatun hawa, maksudnya jantungnya itu sampai kosong karena jantungnya itu naik ke situ. Saking takut banget itu bukan juga lagi dia meletus kali ya. Mudah-mudahan kita berada di level yang ketakutannya paling rendah ya. Takut tuh luar biasa sampai biru, nggak bayang takutnya kayak gimana sampai bisa biru ya. Insyaallah. Alhamdulillah. Maka pada surat Ibrahim Allah menyebutkan wala tahsabanallahu ghafilan amma ya'malu zalimun. Jangan engkau menyangka Allah lalai dengan perbuatan orang-orang yang zalim. Sesungguhnya Allah menangguhkan mereka pada hari yang pada waktu itu mereka terbelalak ya. Jadi kita kalau ada orang zalim sama kita udah nasihati dia, kita udah kasih masukan dia, kita udah bilang sama dia bayar utangnya bu, kemudian dia cuek aja ya. Urusan zalim Allah yang akan membalasnya. Urusan kita ya sekedar mengingatkan semampunya. Janganlah begitu, jangan suka pukul istri, jangan suka pukul orang ya. Hati-hati ya. Kita hati-hati sebagai seorang muslim, jangan zalimin orang. Karena kalau kita suka zalim sama orang, sama suami, sama anak, sama siapapun, maka hati-hatilah. Peringatan ini pada hari kiamat akan terbelalak takut, Masya Allah. Karena sebenarnya orang yang berbuat salah itu benar-benar tahu, benar kan? Kita aja kalau benar-benar tahu nggak? Sebenarnya aku tahu sih salah, gitu ya. Durang itu nggak bisa berbohong. Makanya ketika berhadapan sama dibangkitkan, kita tahu kamu kan dulu jahat gitu. Insya Allah ya. Kenapa ya? Kenapa sih Allah gak mengajak orang ke di dunia aja? Kenapa orang zalim itu gak langsung mati kayak zaman Nabi Hud ya? Orang zaman Nabi Hud kan begitu dia LGBT langsung disiksa ya. Mungkin ada yang bertanya kenapa orang zalim sekarang gak kayak Indonesia gitu ya? Kan orang di Indonesia pun berbuat jahat langsung pincang ya. Tapi kenapa Allah gak begitu ya? Karena azab di dunia ini masih rendah. Allah menundanya untuk azab yang lebih penting. Jadi kalau kita berbuat zalim, kemudian merasa aman, kita berbuat jahat, kita udah mau kasar, mau jelek, tapi kok oh baik-baik aja tuh sama aku, padahal aku sering jahatin suami, padahal aku sering jahatin anak aku, tapi kok Allah enggak azab aku. Jangan bangga, kenapa? Allah sedang menunda azab kepada azab yang lebih pedih. Daripada kemudian jangan sampai ya, jangan sampai Allah sangat berat ya. Absor wa khasyi'ah, pandangannya tertunduk. Gimana sih kalau kita punya dosa sama orang, kita punya salah sama orang, berarti gak menatap mata dia? Ada guru ya. Waktu kita kecil mungkin jangan jadi PR yang berani tuh yang kecil. Tapi ini pada hari itu pandangannya tertunduk karena dalam keadaan yang takut teramat sangat. Berkatalah orang-orang kafir, apakah sesungguhnya kita benar-benar akan dikembalikan kepada kehidupan semula? Jadi orang-orang kafir ini takut banget yang namanya ada
Uzair dihidupkan. Yang pertama kali dihidupkan dalam riwayat adalah matanya. Matanya dulu yang dipasang, ya, supaya apa? Beliau bisa melihat proses pada dirinya. Pertama kali adalah susun tulangnya, bagaimana mudah ya, kayak kita tulang. Setelah itu baru tulang, kalau kasih daging, kalau kasih kulit, kemudian segar lagi. Kemudian setelah itu keledainya yang jadi tulang kasih lihat, prosesnya sama. Ketika kemudian pulang, ya, pulang ke kampungnya, ternyata kampungnya udah berubah, udah nggak ada orang yang dikenal karena udah 100 tahun berlalu, ya, yang ada tinggal cicitnya ini udah tua, ya. Masya Allah, ini pernah terjadi pada masa dahulu. Allah memberikan bukti bahwa Allah bisa menunjukkan sesuatu yang sudah hancur. Fa'inama hiya zajratun wahidah, dan proses yang tadi itu dari yang hancur sampai ke hidup, dari yang udah jadi pasir sampai ke jadi orang lagi, yang udah di dalam